Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nuraini dengan NIM 2006 03110002 kelas Kimia A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara untuk menentukan order reaksi dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Jadi, di sini kita sudah memiliki data T dalam menit dengan rentang 0 sampai 60. Kemudian kita juga punya data konsentrasi B dalam ppm dengan nilai seperti yang tertera di sini. Kemudian yang pertama kita lakukan uji ordinal, di mana laju pada order 0 itu sama dengan K, yang artinya pada order 0 konsentrasi dari reaktan tidak mempengaruhi laju. Kemudian di sini untuk persamaan konsentrasi waktu pada order 0, yakni konsentrasi A sama dengan konsentrasi A0 dikurangi konstanta laju dikali dengan waktu. Kemudian untuk konsentrasi A0 dapat kita pindah ke ruas kiri, kita kelompokkan dengan konsentrasi A, sehingga persamaannya menjadi konsentrasi A dikurangi dengan konsentrasi A0 sama dengan min konstanta laju dikali dengan waktu. Pada pengujian ini kita menggunakan persamaan garis lurus, di mana Y sama dengan M kali X, M ini adalah gradien, dan A0 di sini adalah konsentrasi mula-mula. Kemudian kita perlu mencari atau menghitung data-data yang akan kita perlukan untuk membuat grafik nanti. Jadi di sini untuk waktunya seperti yang tadi saya katakan sudah diketahui 0 sampai 60. Dan konsentrasinya juga sudah diketahui. Di sini untuk A0 adalah konsentrasi mula-mula, di mana pada pengamatan ini konsentrasi mula-mula yakni sebesar 102 ppm. Maka di sini kita tuliskan 102. Kemudian kita bisa drag ke bawah karena konsentrasi A0 itu sama ya. Kemudian di sini untuk konsentrasi A dikurangi konsentrasi A0, kita bisa tekan sama dengan, kemudian konsentrasi mula-mula pada 0 menit, yakni 102, dikurangi dengan konsentrasi A0 pada 0 menit adalah 102. Lalu kita enter, maka akan muncul seperti ini. Kemudian sama dengan yang bawahnya, konsentrasi A pada menit 10 adalah 82,4, kemudian dikurangi konsentrasi mula-mula yakni 102, lalu kita enter. Kemudian kita bisa drag ke bawah, maka akan muncul nilainya seperti yang tertera di layar. Hal selanjutnya yang kita perlukan untuk membuat grafiknya, yakni kita perlu nilai dari T sebagai sumbu Y dan konsentrasi A dikurangi konsentrasi A0 sebagai sumbu Y. Kemudian untuk membuat grafik, kita blok di sini, 2 kolom ini, kemudian pergi ke insert, pilih scatter, kita pilih yang ada garisnya. Kemudian kita klik pada garisnya, kita klik kanan, add trend line, kemudian kita scroll ke bawah. Di sini pada pilihan display equation on chart kita centang, di mana display equation ini berfungsi untuk mengetahui persamaan garisnya. Kemudian bagian display R square value on chart juga kita centang. Fungsinya yakni untuk menunjukkan kelinearitasannya. Maka di sini akan muncul nilainya seperti yang tertera di layar. Untuk set intercept ini pada order 0 kita tidak perlu mengkliknya karena pada order 0 tidak ada nilai interceptnya. Oke, jadi di sini kita dapatkan bahwasannya persamaan garisnya yakni Y sama dengan min 1,1196X dikurangi 5,0964, dan untuk R kuadratnya yakni sama dengan 0,97.
Oke, selanjutnya kita lakukan pengujian pada orde 1, di mana kita ketahui bahwasannya laju pada orde 1 yakni konstanta laju dikali dengan konsentrasi A. Di sini maknanya bahwasannya pada orde 1 laju dipengaruhi oleh konsentrasi dari reaktan. Kemudian persamaan konsentrasi waktu pada orde 1 yakni ln konsentrasi A sama dengan ln konsentrasi A0 dikurangi dengan konstanta laju dikali dengan T. Atau juga dapat kita tuliskan menjadi ln konsentrasi A dibagi konsentrasi A0 sama dengan min konstanta laju dikali dengan T. Sama seperti tadi, kita menggunakan persamaan garis lurus untuk menentukan nilai dari R kuadratnya. Kemudian di sini data tadi yang akan kita uji. Selanjutnya di sini kita memerlukan nilai dari ln konsentrasi A. Caranya untuk mencari yakni kita tekan sama dengan, kemudian ln buka kurung. Di sini konsentrasi A pada 0 menit adalah 102. Kemudian tutup kurung, enter, seperti ini. Kemudian untuk waktu sama dengan 10 menit sama ln 82,4 ya, seperti ini. Kemudian kita dapat drag untuk mendapatkan hasilnya. Kemudian untuk mencari ln dari konsentrasi A0, kita bisa mencarinya dengan cara tekan sama dengan, kemudian ln, buka kurung, klik. Di sini pada pengamatan ini konsentrasi mula-mulanya yakni 102. Kemudian tutup kurung, enter, seperti ini. Sama seperti tadi. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kita bisa meneruskan seperti ini. Karena ini nilainya A0 sama, ya lalu kita bisa drag seperti itu. Kemudian untuk mencari nilai dari ln konsentrasi A dikurangi ln dari konsentrasi A0, yakni sama dengan konsentrasi A dikurangi ln konsentrasi A0, kemudian enter. Lalu kita bisa drag ke bawah. Lalu untuk memastikan apakah penulisan rumus yang kita gunakan sudah benar atau belum, kita bisa cek satu-satu di sini. C21 dikurangi dengan D21. Kemudian bawahnya C22 dikurangi D22 dan seterusnya. Maka jika kita sudah mendapatkan data yang kita perlukan untuk membuat garis, maka kita bisa mengkopinya di sini, di mana T di sini sebagai sumbu X dan ln konsentrasi A dikurangi ln konsentrasi A0 sebagai sumbu Y. Kemudian untuk membuat grafiknya, kita bisa blok seperti tadi caranya, pergi ke Insert, pilih Scatter, lalu pilih yang ada garisnya. Untuk memunculkan persamaan garisnya dan juga nilai dari R kuadratnya, kita klik pada garisnya, klik kanan, Add Trend Line, scroll ke bawah, kemudian kita centang Display Equation on Chart, Display R square value on chart, dan juga set intercept. Jadi di sini pada orde 1 itu ada nilai interceptnya, maka kita perlu untuk mencentang bagian set intercept ini. Jika sudah, maka di sini kita dapatkan nilai dari R kuadratnya yakni sebesar 0,9929.
Kemudian tidak berhenti di situ, kita perlu melakukan pengujian yang terakhir, yakni pada pengujian orde 2. Selanjutnya kita lakukan pengujian pada orde kedua, di mana kita ketahui bahwasannya laju pada orde kedua sama dengan konstanta laju dikali dengan konsentrasi A di pangkat 2. Di sini berarti bahwasannya konsentrasi dari reaktan itu mempengaruhi laju. Kemudian persamaan konsentrasi waktu pada orde kedua yakni 1 per konsentrasi A sama dengan 1 per konsentrasi A0 plus K kali T. Di mana K ini adalah konstanta laju, kemudian A0 di sini adalah konsentrasi mula-mula. Kemudian di sini kita bisa pindah ruas menjadi 1 per konsentrasi A dikurangi 1 per konsentrasi A0 sama dengan konstanta laju dikali dengan T. Ini data yang kita miliki tadi, T dengan rentang 0 sampai 60 dengan konsentrasi B dalam ppm. Di sini datanya seperti yang tertera pada layar. Kemudian data yang kita perlukan untuk membuat grafik di sini yakni 1 per konsentrasi A dikurangi 1 per konsentrasi A0, di mana ini nanti akan sebagai sumbu Y dan T di sini akan sebagai sumbu X. Maka kita cari di sini nilai dari seperkonsentrasi A sama dengan 1 dibagi dengan konsentrasi A di sini pada 0 menit yakni 102. Dan kita enter. Kemudian kita drag, maka akan muncul nilainya seperti yang tertera pada layar. Kemudian untuk 1 per konsentrasi A0 yakni kita tekan sama dengan kemudian 1 per konsentrasi A0 pada data di sini yakni 102. Maka kita bisa enter. Karena nilainya sama, kita bisa masukkan seperti ini. Kemudian kita drag ke bawah. Kemudian untuk mencari nilai dari seperkonsentrasi A dikurangi 1 per konsentrasi A0 yakni kita tekan sama dengan di sini pada 0 menit konsentrasi dari seper A yakni ini dikurangi dengan nilai dari 1 per konsentrasi A0. Kemudian kita enter. Kemudian di sini kita bisa drag. Maka akan didapatkan nilai seperti yang tertera pada layar. Kemudian seperti yang saya bilang, untuk membuat grafik kita perlukan nilai T yang nantinya sebagai sumbu X dan nilai dari 1 per konsentrasi A dikurangi 1 per konsentrasi A0 sebagai sumbu Y. Kemudian kita blok, kita pilih insert, pilih scatter, pilih yang ada garisnya. Kemudian kita klik pada garisnya, klik kanan, add trend line, kemudian kita scroll. Di sini display equation on chart untuk memunculkan persamaan garisnya. Kita klik. Kemudian untuk R kuadratnya juga kita klik yang menunjukkan gradiennya. Kemudian set intercept-nya ini juga kita klik karena pada orde 2 memiliki nilai intercept. Kita dapatkan nilai dari R kuadratnya yakni sebesar 0,97,39. Oke, setelah itu kita bisa analisis data yang kita punya tadi. Memiliki orde 0 kah, orde 1 ataupun orde 2 dengan cara melihat nilai dari R kuadratnya, di mana nilai R kuadrat ini menunjukkan kelinearitasannya terhadap persamaan garis lurus. Nah, yang kita ambil adalah orde reaksi yang memiliki nilai R kuadrat yang paling besar. Di sini pada orde 0 didapatkan nilai dari R kuadratnya sebesar 0,97. Kemudian pada orde 1, nilai dari R kuadratnya yakni sebesar 0,99,29. Dan pada orde 2, kita dapatkan nilai dari R kuadratnya yakni sebesar
9739. Maka dapat kita simpulkan bahwa data yang kita punya tadi memiliki order reaksi 1, sebab nilai R kuadrat order 1 adalah yang paling tinggi. Setelah kita mengetahui data kita masuk dalam order berapa, maka kita dapat menentukan laju reaksi serta waktu paruhnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.